Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdurrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas akuntansi keuangan lanjutan, khususnya pada chapter 1 dan juga chapter 2 yang membahas terkait kombinasi bisnis dan juga investasi saham. Kita mulai dari chapter pertama, yaitu ada exercise 1.3, yang dimana diketahui bahwa pada 10 Maret, PT Pratama Tbk mengedarkan 1 juta lembar saham biasa dengan par value sebesar 20 US dollar Tokyo PT Sumber Tbk. Fair value dari stok pada saat waktu transaksi adalah sebesar 40 US dollar per share. PT Pratama Tbk mengeluarkan kos sebesar 200.000 US dollar untuk melakukan registrasi, issuing the securities 50.000 US dollar for printing the shares, 100.000 US dollar untuk akuntan, untuk kombinasi bisnis, 20.000 US dollar for delivering the securities, dan 30.000 US dollar untuk transferring the asset PT Sumber Tbk. Nah, di sini kita harus mencari atau mengkalkulasikan additional paid-in capital yang harus dicatat oleh PT Pratama Tbk dari transaksi tersebut. Nah, untuk mencatat additional paid-in capital, kita harus mencari investment in PT Sumber Tbk dan juga common stock dari transaksi tersebut. Nah, untuk investment in PT Sumber Tbk, kita mendapatkan hasilnya adalah 40.000 US dollar. Dapat dari mana nilai ini? Nilai ini diperoleh dari perkalian antara fair value pada waktu terjadinya transaksi, yaitu adalah 40 US dollar per share, dikali dengan jumlah saham yang diedarkan, yaitu sebanyak 1 juta lembar saham biasa. Jadi 40 dikali dengan 1 juta menghasilkan 40 juta US dollar, atau di sini dicatat sebagai 40.000 US dollar. Selanjutnya ada common stock. Common stock ini kita peroleh nilainya dari sini, dari par value 20 US dollar, lalu dikalikan dengan 1 juta US dollar yang merupakan jumlah saham yang diedarkan. Jadi 20 dikali dengan 1 juta berarti 20 juta. Di sini dicatat sebagai 20.000. Selanjutnya, 40 juta dikurangi dengan 20 juta, sisa 20 juta. Nah, sisa 20 juta ini yang merupakan adalah additional paid-in capital. Jadi, additional paid-in capital dari transaksi tersebut adalah 20.000 US dollar atau 20 juta US dollar. Selanjutnya pada exercise 1.4, yang dimana diketahui bahwa pada 1 Juli, Winter membayar 50 juta US dollar secara cash to acquire Summer, yang dimana Summer was dissolved after acquisition. Informasi terkait fair value dari Summer net asset dapat dilihat di bawah ini. Nah, pada di bawah ini diketahui akun-akun yang dibutuhkan untuk menghitung fair values. Di mana ada cash, account receivable, inventories, plan asset, account payable, hingga notes payable, baik pada tanggal 1 Januari dan juga 1 Juli. Namun, kita hanya fokus pada 1 Juli. Karena apa? Karena transaksi tersebut terjadi pada 1 Juli. Jadi kita hanya berfokus pada transaksi yang terjadi pada 1 Juli saja. Nah, di sini berdasarkan pada transaksi pada 1 Juli, kita dapat memasukkan atau mengelompokkan akun-akun yang mana akun aset dan juga mana akun yang liabilitas. Nah, di sini untuk mencari fair values, kita harus mengurangi total aset dan juga total liabilitas. Untuk mengurangi total aset, kita menjumlahkan seluruh akun yang merupakan akun aset, di mana kita peroleh dari informasi ini. Nah, dari informasi tersebut, kita ketahui bahwa akun asetnya adalah cash sebesar 12.000 US dollar, ada account receivable sebesar 15.000 US dollar, ada inventories sebesar 32.000 US dollar, ada plan asset 40.000 US dollar. Hingga totalnya sebesar
$99.000. Lalu untuk liabilitas atau akun liabilitas yang dari informasi ini adalah akun payable sebesar $15.000 dan juga notes payable sebesar $25.000. Sehingga total liabilitasnya adalah $40.000. Jadi untuk mencari fair values itu kita tinggal mengurangi antara total assets dan juga total liabilitas, yang di mana hasilnya adalah $59.000 yang merupakan fair value atau net asset. Nah, untuk mencari goodwill or gain, kita dapat mengurangi considered paid dikurangi dengan fair value. Nah, considered paid itu kita peroleh dari biaya yang dibayarkan oleh PT Pratama untuk mengedarkan PT biaya yang dikeluarkan oleh Winter untuk mengakhir summer, yaitu sebesar $50 juta. Jadi consider paid-nya itu adalah $50 juta dan dikurangi dengan fair value sebesar $59 juta, yang dimana menghasilkan minus $9 juta. Nah, karena goodwill dari bargain itu hasilnya negatif $9 juta, jadi hasil dari bargain adalah untung dari bargaining sebesar $9 juta. Baik, selanjutnya kita memasuki pada chapter 2, di mana di sini ada exercise 24, di mana diketahui bahwa corporation membayar $500.000 untuk 20% interest pada Sula Corporation pada tanggal 1 Juli 2016. Ketika capital stock Sula ini bernilai $700.000, its retained earning $500.000, book value dari net asset Sula itu nilainya sama dengan fair value. Jadi book value dan juga fair value dari Cula itu nilainya sama. Nah, adapun informasi tambahan yang dapat kita gunakan dari Cula Corporation sebagai berikut. Seperti Cula membayar dividen sebesar $25.000 pada 1 Maret 2016 dan juga $25.000 pada 1 September 2016. Lalu informasi selanjutnya ada net income dari Cula adalah selama 2016 adalah $150.000. Lalu perintahnya adalah kita harus menghitung income dari Sultan Corporation dari atas kegiatan investasi baik menggunakan fair value dan juga equity method. Nah, sepertinya setelah kita ketahui bahwa jumlah investasi yang dimiliki oleh Sultan atau dibeli atau Sultan Corporation itu sebesar 20% dari Sula Corporation. Jadi kita bisa menggunakan dua metode, yaitu adalah metode value method dan juga equity method. Nah, di sini untuk tahap pertama tentunya kita bakal mencatat adanya pembelian investasi, yang dimana cara pencatatannya dari fair value method, baik fair value method dan juga equity method itu sama, di mana kita mendebit atau menambah investasi di Incula di debit sebesar $500.000 dan juga mengurangi cash di kredit sebesar $500.000. Lalu yang kedua pada fair value method ini terdapat perbedaan antara fair value method dan juga equity method dalam mencatat dividen. Jadi pada entry pada 1 September 2016 untuk merecord dividends. Nah, mengapa kita hanya mencatat pada 1 September 2016 sedangkan pada informasi ini diinformasikan bahwa si Cula ini membayar 2 kali dividen, yaitu pada 1 Maret 2016 dan juga 1 September 2016. Nah, hal ini disebabkan karena pada pembayaran pertama itu dilakukan pada 1 Maret, yang di mana dibayarkan sebelum adanya Sultan Corporation ini membeli saham dari Sula. Jadi ini tidak relevan.
Jadi yang kita gunakan hanya pada tanggal 1 September 2016. Nah, di sini pada fair value method ini kita menggunakan menambah cash sebesar 5.000 US dollar di debit dan juga menambah dividends income itu sebesar 5.000 US dollar. Nah, dari mana 5.000 US dollar ini? Nah, 5.000 US dollar ini diperoleh dari 25.000 dikali dengan 20% yang merupakan porsi dari Sultan Corporation atas saham di Chula Corporation. Jadi 20% dikali dengan 25.000 hasilnya adalah 5.000 US dollar. Nah, berbeda dengan equity method. Jadi dalam equity method kita tidak mencatat sebagai dividend income. Namun kita mencatat sebagai investment in Chula. Jadi Sultan Corporation itu menggunakan jurnal menambah cash di debit sebesar 5.000 US dollar dan juga menambah investment in Chula di kredit sebesar 5.000 US dollar. Nah, untuk selanjutnya adalah entry on December 31 to recognize earnings. Nah, hal ini juga memiliki perbedaan antara fair value method dan juga equity method, di mana pada fair value method itu tidak ada goodwill. Karena apa? Karena di fair value method memperlakukan investasi sebagai aset keuangan pasif, bukan sebagai bagian dari laba perusahaan yang berinvestasi. Dengan demikian, maka dividends income yang diperoleh yang diakui sebagai pendapatan. Jadi yang diakui sebagai pendapatan adalah dividen income yang mereka peroleh. Namun berbeda dengan fair value method, equity method ini memperlakukan investasi sebagai aset keuangan, sebagai laba perusahaan yang berinvestasi. Jadi kita jurnalnya atau apa yang kita gunakan adalah kita menambah investasi in Chula di debit sebesar 15.000 US dollar dan juga menambah income from Chula Corporation sebesar 15.000 US dollar. Nah, dapat dari mana 15.000 US dollar ini? Nah, 15.000 US dollar ini kita peroleh dari perhitungan net income, yaitu dari sini, dari sini, 150.000 dikali dari setengah tahun. Karena apa? Karena kita transaksinya terjadi pada bulan Juli. Jadi dimulai dari pertengahan tahun. Sehingga dikali setengah dan dikali 20% yang merupakan porsi atau jumlah saham yang dibeli oleh Sultan Corporation. Jadi menghasilkan 15.000 US dollar yang merupakan income from Chula. Baik, selanjutnya kita beralih pada exercise 25, yang dimana diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari, Hardy PLC membeli 5.000 saham dari 20.000 saham ATA PLC, yang dimana sebesar 29 juta US dollar. ATA PLC shareholder equity pada periode tersebut adalah 100 juta US dollar. Nah, informasi terkait perbedaan antara book value dan juga fair value dari ATA PLC aset dan juga liabilitas pada 1 Januari dijelaskan pada informasi di bawah ini. Nah, jadi di sini terdapat differences atau perbedaan antara book value, pencatatan di book value dan juga fair value atau nilai pasar. Nah, di sini pada pertama adalah ada inventory, di mana sold in the current year was overvalued by 4 juta US dollar, yang dimana berarti nilai buku yang dicatat itu lebih tinggi sebesar 4 juta US dollar daripada fair value. Nah, namun hal ini tidak ada pencatatan. Karena apa? Karena telah dijual. Nah, selanjutnya ada equipment with remaining useful life selama 10 tahun, yang dimana undervalued berarti kekurangan pencatatan sebesar 24 juta US dollar. Yang dimana book value ini dicatat lebih rendah 24 juta US dollar daripada fair value-nya.
Nah, di sini ada notes payable yang jatuh tempo selama 5 tahun, yang dimana catatannya tuh kurang dari book value-nya tuh kurang uh, dari fair value sebesar 8 juta US dollar. Yang di sini kita harus mencari goodwill dari Henry PLC Investment pada ATA PLC. Nah, di sini pertama kita harus mencari persentase atau jumlah terkait jumlah saham yang dimiliki oleh Henry PLC atas ATA PLC. Jadi mana kita dapat membagi 5.000 dibagi 20.000 lalu dikali dengan 100% menghasilkan 25%. Lalu 25% ini dapat kita pakai untuk menghitung book value dari interest yang accrued, jadi mana 25% dikali dengan 100 juta rupiah, 100 juta US dollar yang menghasilkan 25 juta US dollar. Nah, di sini kita bisa menentukan 29 juta US dollar yang merupakan pembelian pertama, pembelian atau harga pembelian dari uh, saham investasi dari Henry PLC pada ATA PLC, lalu book value-nya ya pencatatan di buku itu sebesar 25 juta US dollar, yang mana apabila dikurangi adalah 29 juta US dollar dikurangi dengan 25 juta US dollar menghasilkan total excess of cost of over book value itu sebesar 4 juta US dollar. Jadi lebihannya adalah 4 juta US dollar. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan mengeksekusi differences yang telah diketahui tersebut. Nah, kita mulai dari inventories. Nah, karena sudah saya mention tadi bahwa inventories itu tidak dicatat karena tidak ikut dicatat karena apa? Karena sudah dijual, maka ini bisa kita coret. Oke, kita hilangkan. Nah, jadi tinggal equipment dan juga non-payable. Nah, di informasi diketahui bahwa equipment ya memiliki book value itu under value sebesar 24 juta US dollar. Jadi kita tinggal kalikan, karena aset ini apabila book value itu lebih under value, maka akan bernilai negatif, akan bernilai positif. Jadi 24 juta US dollar itu dikali dengan 25%, itu menghasilkan 6 juta US dollar atau positif 6 juta US dollar. Nah, selanjutnya ada notes payable itu akan under value sebesar 8 juta US dollar. Nah, berbeda dengan aset liabilitas pada aku liabilitas apabila terdapat under value itu akan merupakan keterbalikan dari aset. Jadi apabila aset itu kalau under value itu akan bernilai positif, nah kalau di liabilitas itu akan bernilai negatif. Sehingga karena notes payable itu under value 8 juta US dollar, maka nilainya adalah negatif 8 juta US dollar. Jadi mana kita kalikan dengan 25% yang merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh Henry PLC dari ATA PLC berarti 8 juta US dollar dikali dengan 25% US dollar menghasilkan minus 2 juta US dollar. Jadi mana dikurangi 6 juta dikurangi dengan 2 juta menghasilkan total asset untuk identified net asset. Jadi menghasilkan adalah 4 juta US dollar. Nah, namun total yang diassign kepada identified net asset itu jumlahnya sama dengan total excess of cost over book value yang ada. Jadi nilai yang di total yang di-assign kepada goodwill itu tidak ada. Karena apa? Karena semuanya sudah di-assign ke identified net asset. Jadi goodwill-nya adalah 0. Selanjutnya ada exercise 213 yang dimana diketahui bahwa Pop Corporation itu membayar 780.000 US dollar untuk 30% interest pada Sun Corporation pada 31 Desember 2016. Nah, ketika Sun Stockholders Equity konsisten 2 juta US dollar, capital stock dan juga
$600.000 retained earnings. Lalu harga yang dibayar oleh PUBG reflected that fact that Sun's inventory itu was overvalued by $200.000. Nah, overvalue inventory itu item ternyata sudah dijual pada tahun 2017. Jadi inventory-nya udah dijual pada tahun 2017. Padahal itu overvalue $200.000. Nah, ada informasi bahwa selama 2017 Sun Corporation ini membayar dividen sebesar $400.000 dan melaporkan income sebagai berikut, yaitu adalah income dari continuing operation sebesar $680 discontinue operation loss yang dimana telah include net tax impact itu minus $80. Lalu ada net income yang merupakan pengurangan antara income from continuing operation dan juga discontinue operation plus net of tax effect, yaitu sebesar 600 atau $600.000. Dan di sini kita disuruh untuk memprepare seluruh journal entries necessary to account for POP's investment pada Sun Corporation pada tahun 2017. Yang dimana kita nomor satu ini pertama tentunya kita harus mencatat adanya pembelian investasi dari POP Corporation kepada Sun Corporation, di mana sebesar $780.000, di mana sudah ditaruh di sini. $780.000. Nah, berarti untuk akunnya ini ada investment kepada Sun Corporation itu menambah di debit sebesar $780.000 dan juga ada mengurangi cash sebesar $780.000 di kredit. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa interest yang dibeli oleh POP Corporation kepada Sun Corporation itu sebesar 30% dari saham Sun Corporation. Jadi karena saham yang dimiliki ada sebesar 30%, maka kita dapat menggunakan equity method. Nah, di sini selanjutnya kita dapat mencatat income dari investasi tersebut. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa net income-nya sebesar $600.000 yang diperoleh dari sini, perhitungan ini $600.000. Nah, namun investment income-nya itu sebesar $180.000. Kenapa? Karena bergantung pada jumlah porsi investasi yang dimiliki. Berarti 30% dikali dengan $600.000 menghasilkan $180.000. Jadi untuk catatannya kita investasi pada Sun Corporation itu bernambah di debit sebesar $180.000 dan juga investment income itu akan bertambah di kredit sebesar $180.000. Nah, lalu pada selanjutnya untuk merecord dividen income. Nah, mengapa untuk merecord dividen income kita di sini telah diketahui informasi bahwa dividen yang dibayarkan adalah sebesar $400.000. Nah, karena $400.000, namun berdasarkan porsinya, jadi jumlah investasi yang dimiliki oleh POP Corporation kepada Sun Corporation itu sebesar 30%. Jadi tinggal kita kalikan saja $400.000 itu dikali dengan 30%, berarti menghasilkan POP Corporation dividends-nya itu sebesar $120.000. Jadi jurnalnya seperti ini, yaitu cash bertambah di debit sebesar $120.000, $120.000, dan juga investment in Sun Corporation bertambah di kredit sebesar $120.000. Nah, selanjutnya kita dapat mencatat impact dari overstate atas inventory yang telah dijual, di mana kita ketahui bahwa inventory Sun Corporation yang overstated itu sebesar $200.000. Nah, bagaimana impact-nya kepada POP investment? Jadi kita tinggal mengalihkan $200.000 dengan 30%
porsi investasi dari Pulp Corporation pada Insun Corporation. Jadi mana menghasilkan 60.000 US dollar yang dimana mengurangi Pulp Corporation investment sebesar 60.000 US dollar. Di mana jurnalnya seperti ini ada investment income itu akan berkurang di debit sebesar 60.000 US dollar dan juga investment in Sun Corporation akan berkurang di kredit sebesar 60.000 US dollar. Nah, bagaimana lalu soal yang nomor 32 kita harus mencari the correct balance dari Pulp Corporation investment kepada Sun Corporation pada tahun 2017. Nah, di sini kita bisa mulai dari beginning balance-nya. Yang pertama tentunya adalah pembeliannya yang dimana seharga 780.000 US dollar kita uh, taruh di beginning balance. Lalu ada investment income sebesar 180.000 US dollar. Nah, di sini mengapa dividen ini kita hilangkan? Karena apa? Karena pada equity method dividen tidak termasuk dalam pendapatan investasi. Jadi dividen ini bakal dihilangkan atau tidak ikut sertakan dalam hitungan. Nah, langsung kita lanjutkan saja pada inventory adjustment, di mana sebesar 60.000 US dollar tadi, di mana minus merupakan jadi komponen pengurang di correct balance ini. Jadi untuk ending balance-nya kita dari 780.000 US dollar ditambah dengan 180.000 US dollar dikurangi dengan 60.000 US dollar menghasilkan 780.000 US dollar. Lalu selanjutnya ada income statement dari Pulp Corporation pada tahun 2017, di mana ada sales revenue yang dimana telah diketahui dari informasi ini. Di sini sebesar 4 juta US dollar itu merupakan sales. Ada expenses sebesar 2.800.000 US dollar, 2.800.000 US dollar. Jadi ditaruh di sini ada yang merupakan komponen pengurang yaitu ada operating expense, di mana 4 juta dikurangi 2.800.000 akan menghasilkan operating income sebesar 1.200.000 US dollar. Nah, di sini juga ditambah jadi ada komponen penambah investment income dari Sun Corporation sebesar 120.000 US dollar, yang dimana net income-nya adalah 1.200.000 ditambah dengan 120.000 US dollar, totalnya adalah 1.320.000 US dollar. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.